Berdasarkan teori atom Bohr, sebuah atom tersusun atas kulit elektron, dan inti atom sebagian besar massa atom terpusat di inti atom, dengan partikel penyusunnya adalah proton dan neutron. Perhatikan gambar. Bagian tengah disebut dengan inti atom, penyusunnya adalah proton dan neutron. Sementara bagian yang mengelilinginya disebut dengan kulit atom, isinya adalah elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, saya dari kelompok 2. Langsung saja saya akan membacakan materi tentang inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Ukuran inti atom jauh lebih kecil dari atom itu sendiri dan sebagian besar tersusun dari neutron dan proton tanpa sumbangan dari elektron. Walaupun lebih kecil 99% massa atom terkonsentrasi pada inti atom dan 99% volume atom adalah ruang kosong. Nomor atom dan nomor massa proton dan neutron memiliki massa sebesar 1, sedangkan elektron tidak memiliki massa. Jumlah neutron, proton, dan elektron saling berhubungan. Jumlah proton di dalam inti atom nantinya menentukan muatan inti atom, sedangkan massa inti atom ditentukan oleh banyaknya jumlah proton dan neutron. Dengan kombinasi tertentu akan dapat membentuk suatu unsur sebagai berikut. Nukleon. Nukleon sendiri merupakan bagian dari nuklida, yaitu merupakan neutron dan proton. Kedua partikel yang ada di nukleon ini adalah partikel penyusun inti atom. Defek massa. Energi ikat inti atom yang mampu menyatukan proton-proton tersebut berasal dari perbedaan jumlah massa inti dibandingkan dengan jumlah keseluruhan massa dan nukleon. Massa yang hilang disebut sebagai defek massa. Defek massa ini berubah menjadi energi pada saat inti atom atau nuklida terbentuk dari kumpulan nukleon. Defek massa dapat dijabarkan dengan rumus delta M sama dengan Z dikali MP ditambah A dikurang Z dikali Mn dikurang M. Keterangan delta T sama dengan defek massa, Z sama dengan jumlah proton, MP sama dengan massa proton, A sama dengan jumlah nukleon, A dikurang Z sama dengan jumlah neutron, Mn sama dengan massa neutron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian. Energi ikat inti atom akibat gaya elektrostatik atau gaya Coulomb, proton-proton yang memiliki muatan positif seharusnya salah tolak menolak dan tidak berdekatan hingga saat ini. Para fisikawan menyimpulkan jika ada energi besar yang mengikat nukleon pada inti hingga mampu menahan gaya tolak menolak tersebut, yang hilang saat terbentuk inti atom berubah menjadi energi ikat inti. Isotop. Isotop merupakan penamaan untuk nuklida. Terdapat dua isotop, yaitu isotop karbon dan isotop oksigen. Dapat disimpulkan jika isotop adalah nuklida yang memiliki nukleus yang berbeda-beda. Kestabilan inti atom. Kestabilan inti atom menunjukkan adanya interaksi inti kuat seperti yang sudah dijelaskan. Jika nukleon banyak, maka nuklida akan menjadi berat. Begitu pula sebaliknya. Hal ini mempengaruhi jangkauan gaya ikut inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Nisa dari kelompok 2. Saya di sini akan membahas iptek nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir, bisa disebut PLTN, adalah sebuah pembangkit daya thermal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Daya thermal mengubah energi panas menjadi energi listrik. Cara kerja PLTN. PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja PLTN hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan uap tekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin tersebut diubah menjadi energi listrik.
Teknologi nuklir yang saat ini banyak dinikmati oleh masyarakat Indonesia adalah pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan, yaitu röntgen, CT scan, dan radioterapi, agar pemanfaatan teknologi nuklir ini tidak membawa mudarat. Peran Bappetan sebagai badan pengawas sangat dibutuhkan. Acara yang dikemas interaktif ini mengundang animo masyarakat Surabaya untuk turut berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan via telepon maupun pesan singkat. Bom nuklir atau bom atom adalah sebuah senjata pemusnah massal yang terjadi karena adanya reaksi nuklir dan mempunyai daya ledak yang sangat tinggi. Senjata nuklir mampu menghancurkan sebuah kota atau bahkan sebuah daerah dari satu negara, tergantung dari jenis dan kekuatan senjata tersebut. Ini adalah salah satu contoh senjata nuklir. Secara definisinya, nuklir bisa diartikan sebagai bagian yang berhubungan dengan nukleus atom, sedangkan energi nuklir sendiri merupakan energi yang dihasilkan berdasarkan reaksi antara partikel di dalam inti atom. Pengolahan limbah radioaktif disebutkan bahwa terdapat dua sistem pengolahan limbah radioaktif. Pertama, pembuangan limbah radioaktif yang dilaksanakan seluruhnya oleh para pemanfaat secara perorangan. Dalam sistem ini, para pemanfaat secara perorangan menyimpan limbahnya atau membuang sendiri dengan memakai proses peluruhan, penguburan, atau pembuangan. Kedua, pembuangan limbah radioaktif dilaksanakan secara kolektif oleh satu instalasi pengolahan limbah. Dalam sistem ini, para pemanfaat mengirimkan limbahnya atau biasanya belum diolah ke tempat pembuangan dari instalasi khusus pengolahan limbah yang akan mengolah limbah dari para pemanfaat secara limbah efisien, didekontaminasi atau dipekatkan dan disimpan.